Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suda Darmawan dari kelas 2 E12 dengan NPM 1222400. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN guna memenuhi tugas komputerisasi lembaga keuangan perbankan dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Edi Sabtotomo. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja ke dalam pembahasannya. Nah, di sini ada daftar isi yang meliputi yang pertama pembahasan yang pertama ada pengertian GPN, tujuan GPN, latar belakang GPN, cara kerja GPN, komponen utama GPN, manfaat GPN, kelebihan dan kekurangan GPN, contoh, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Langsung kita mulai saja ke dalam pokok pembahasan yang pertama. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Jadi, GPN itu adalah sistem yang menghubungkan berbagai instrumen pembayaran elektronik antar bank di Indonesia, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, efisien, dan saling terhubung atau interkoneksi. GPN sendiri itu dikembangkan oleh Bank Indonesia dan mulai ditetapkan pada tahun 2017. Dan di sini ada tujuan GPN. Jadi tujuan GPN itu yang pertama untuk mengintegrasikan sistem pembayaran nasional, mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran luar negeri, dan meningkatkan keamanan transaksi dan juga menekan biaya transaksi. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang GPN. Jadi sebelum adanya GPN, setiap bank itu memiliki jaringan pembayaran sendiri. Mesin EDC sering hanya menerima kartu dari bank tertentu, lalu biaya transaksi itu lebih mahal. Lalu yang terakhir, sebagian proses transaksi masih bergantung pada jaringan internasional. Namun setelah adanya GPN, itu kartu debit dapat digunakan di berbagai mesin EDC yang berlogo GPN. Proses transaksi menjadi lebih cepat, biaya lebih efisien, dan data diproses di dalam negeri. Nah, di sini ada cara kerja dari GPN itu sendiri. Jadi, alur transaksi GPN, nasabah menggunakan kartu debit berlogo GPN. Kartu tersebut digesek atau ditap pada mesin EDC, lalu data dikirim melalui lembaga switching nasional, lalu bank penerbit memverifikasi transaksi, lalu transaksi disetujui dan pembayaran berhasil. Intinya semua transaksi diproses melalui jaringan nasional. Nah, di sini ada komponen utama GPN itu sendiri. Yang pertama ada standar. Yang pertama itu standar maksudnya semua bank menggunakan standar yang sama. Lalu ada switching, itu adalah artinya menghubungkan transaksi antar bank. Lalu yang ketiga ada service, yaitu mengatur proses penyelesaian transaksi atau settlement dan layanan pendukung lainnya. Dan di sini ada manfaatnya. Manfaat GPN yang pertama bagi masyarakat, tentunya itu bisa menjadikan transaksi lebih mudah. Lalu selanjutnya aman, biaya administrasi lebih rendah, lalu dapat digunakan di banyak merchant. Nah, selanjutnya kita move ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat bagi bank. Yang pertama, operasional lebih efisien, memperluas jaringan pembayaran. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi negara. Yang pertama, mendukung kemandirian ekonomi digital. Data transaksi tersimpan di Indonesia, memperkuat stabilitas sistem pembayaran. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari GPN. Kita bahas yang pertama, yaitu kelebihannya. Transaksi menjadi lebih cepat, lebih aman, biaya lebih murah, interkoneksi antar bank, dan mendukung sistem pembayaran nasional. Tapi kerugiannya hanya berlaku di Indonesia, belum dapat digunakan untuk transaksi internasional, masih memerlukan pengembangan teknologi secara berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan GPN. Contoh penggunaan GPN dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berbelanja di minimarket menggunakan kartu kredit GPN, membayar makanan di restoran, berbelanja di supermarket, membayar tagihan menggunakan mesin EDC, dan bertransaksi di berbagai merchant yang menerima kartu GPN.
Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN merupakan sistem pembayaran nasional yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk menciptakan transaksi yang lebih aman, efisien, dan saling terhubung antar bank. Melalui GPN, masyarakat dapat melakukan transaksi lebih mudah, biaya lebih rendah, serta mendukung kemandirian sistem pembayaran Indonesia di era digital. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Yang pertama dari Bank Indonesia Gerbang Pembayaran Nasional GPN, lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya. Dan yang ketiga ada Peraturan Bank Indonesia mengenai Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, itu dia tadi presentasi saya tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Semoga dapat mempertambah ilmu pengetahuan kita semua, dan terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.